Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Ramadhani. Saya Taruna Sekolah Tinggi Perikanan semester 6 jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Saya di sini akan menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi HACCP, yaitu GMP dan SSOP. Nah, kemudian persyaratan awal. Persyaratan awal mulai dari lokasi dan lingkungan. Kemudian persyaratan fisik mulai dari bangunan dan fasilitas. Kemudian operasional mulai dari GMP dan SSOP. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu persyaratan awal terlebih dahulu. Nah, persyaratan awal yaitu lokasi. Lokasi tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia atau pembuangan sampah, kemudian pembuangan limbah dan daerah binatang pengganggu. Kemudian di daerah yang rawan banjir. Ini lokasi menjadi salah satu yang sangat penting bagi mendirikan suatu unit pengolahan. Karena apa? Apabila kita mendirikan suatu perusahaan di lingkungan masyarakat ataupun dekat dengan lingkungan penduduk, itu akan mengganggu seperti suara mesin, limbah, yang bau limbah seperti limbah cair dan limbah padat itu sangat mengganggu masyarakat, dan akan berdatangan beberapa hewan seperti lalat, itu akan mengganggu masyarakat setempat. Kemudian pabrik bahan kimia atau industri. Kenapa kita mendirikan pabrik unit pengolahan ikan tidak boleh dekat dengan pabrik bahan kimia? Karena kita memproduksi makanan itu sangat mementingkan kesehatan bagi keamanan dan kesehatan bagi konsumen, sehingga apabila kita dekat dengan bahan kimia ataupun pabrik bahan kimia, itu akan ada limbah yang akan mengganggu makanan atau bahan produk nantinya. Kemudian tidak boleh dekat dengan pembuangan sampah ataupun limbah, karena masyarakat melihat pabrik kita apabila kita mendirikan di lokasi yang strategis dan mendirikan pabrik di tempat sampah, itu nanti akan menjadi berbeda pandangan. Nanti masyarakat memikir, wah, ini pabrik tidak steril karena berada di tempat dekat dengan pembuangan sampah. Kemudian terhindar dari binatang pengganggu seperti tikus dan lain sebagainya. Kemudian daerah banjir. Nah, ini sangat penting. Nah, apabila kita mendirikan suatu UP di daerah banjir, itu akan menghambat produksi kita apabila cuaca sedang tidak mendukung. Seperti itu. Kemudian pasokan air. Nah, pasokan air ini kebutuhan yang sangat vital dan harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Nah, pasokan air ini yang digunakan di UP adalah standar air minum, karena semua produk yang kita buat adalah untuk dimakan dan konsumsi, jadi harus standar air minum. Kemudian air yang digunakan pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang berbeda dengan air yang untuk pembuangan atau pompa air kotor. Itu sangat penting. Kemudian pasokan listrik. Pasokan listrik adalah salah satu komponen utama yang sangat penting bagi pendirian suatu unit pengolahan. Kita mendirikan unit pengolahan harus memiliki sumber energi yang besar. Kemudian pasokan listrik utama harus bekerja 24 jam, karena ada beberapa alat yang kami gunakan atau digunakan di UP adalah alat yang berproduksi atau aktif 24 jam seperti cold storage dan air bus freezer. Nah, kemudian apabila pasokan utama itu tadi mengalami kendala, kita wajib memiliki opsi cadangan, yaitu generator maupun genset. Dan apabila nanti terjadi pemadaman, maka kita memiliki alternatif untuk menjaga produk yang kita buat. Kemudian peralatan untuk penunjang dari kinerja listrik tersebut harus memadai juga, seperti sumber daya manusianya dan peralatan lainnya. Nah, kemudian lingkungan juga sangat penting bagi pendirian UP.
yaitu lingkungan harus bersih dari rumput atau sampah sehingga meminimalisir terjadinya beberapa hewan pengganggu seperti tikus dan maupun ayam. Kemudian lantai wajib diaspal dan di pavement. Jadi halaman itu lingkungannya wajib di lantai di aspal ataupun di pavement dan minimalisir terjadinya kemungkinan lumpur masuk ke dalam pabrik. Kemudian mempunyai drainase air yang baik. Kemudian dipasang tembok pagar untuk mengelilingi suatu unit pengolahan sehingga aman dari masyarakat maupun hewan-hewan liar yang akan masuk ke dalam pabrik. Kemudian kemudahan akses transportasi. Nah, ini juga sangat penting bagi pendirian UPI. Apabila kita mendistribusikan bahan baku, mendatangkan bahan baku ataupun mendistribusikan produk jadi kita dengan mudah dengan kapasitas yang besar. Dan apabila aksesnya mudah, jadi proses mobilisasi akan semakin cepat. Kemudian kecukupan lahan. Nah, lahan ini juga sangat penting. Apabila kita memiliki lahan yang luas dan strategis, itu sangat penting bagi pengembangan UPI kita. Dan untuk penempatan mobil ataupun barang-barang itu juga bisa tertata dengan rapi dan baik apabila lahannya luas. Nah, kemudian adalah persyaratan fisik yang kedua. Nah, persyaratan fisik meliputi bangunan dan kemudian persyaratan umumnya adalah desain. Desain dan tata letak itu harus mampu menghindari terjadinya beberapa hambatan penerapan sanitasi dan higien. Kemudian kontaminasi silang. Kemudian kontaminasi dari luar. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian bahan yang digunakan untuk bangunan tersebut atau unit pengolahan tersebut harus memiliki standar tertentu, yaitu kuat dan tidak beracun atau mengkontaminasi produk jadi nantinya. Kemudian permukaan harus halus dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian air tidak menyerap air, kemudian kedap air dan tidak berpori, yang mana itu nanti dapat menciptakan atau membuat tumbuhnya beberapa bakteri maupun lumut apabila dia mengendap di sana. Nah, kemudian ada yang namanya layout. Layout merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu alur produk, yaitu produk harus mengalir secara efisien tanpa mengalami penundaan resiko. Kontaminasi dapat dikurangi di sana, yaitu alur proses produksi zigzag maupun straight line di garis lurus, sehingga alur produksi itu jelas dari awal masuk bahan baku sampai ke produk akhir atau penyimpanannya nanti. Kemudian kontaminasi silang atau cross contamination. Kemudian bahan baku ke produk akhir itu harus jelas alurnya sehingga tidak terjadi kontaminasi. Ruang kotor dan ruang bersih harus dipisahkan. Alat yang kotor dan alat yang bersih harus dipisahkan atau memiliki ruangan tersendiri di sana. Nah, kemudian perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Nah, menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk fasilitas pengolahan makanan. Kemudian dilengkapi dengan alat pencegah serangga atau tikus pes, seperti biasanya ada penjerat tikus di beberapa pojok tempat, kemudian ada penangkap lalat seperti itu di beberapa unit pengolahan yang pernah saya datangin. Kemudian desain untuk memperkecil resiko terjadinya kontaminasi dari manusia atau pekerja. Nah, kemudian persyaratan khusus. Persyaratan khusus yaitu ruang-ruang harus terpisah. Kenapa ruang-ruang harus terpisah? Ada beberapa tahapan pengolahan yang harus dipisahkan, yaitu contohnya pengolahan dingin dengan pengolahan panas. Itu sangat wajib dipisahkan. Kemudian kering dan pengolahan basah. Kemudian pengasapan dan ruangan pengolahan lainnya. Kemudian area bersih dan area kotor. Itu wajib dipisahkan. Kemudian ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Karena apa? Nanti ruang pengolahan dan ruang penyimpanan itu memiliki alur produksi yang sejalan sehingga tidak terjadi pengulangan atau kontaminasi di sana.
bahan makanan harus disimpan jauh dari makanan yang produk jadi. Kemudian bahan kimia yang berbahaya harus disimpan pada ruang yang khusus atau terkunci. Kemudian beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus, yaitu tempat penyimpanan es, cold storage juga memiliki kontrol suhu. Kemudian limbah harus disimpan jauh dari apapun itu ruangan yang ada di sana. Kemudian yaitu lantai. Nah, lantai ruangan digunakan untuk pekerja basah harus memiliki kemiringan minimal yang cukup, yaitu 3 derajat Celcius, sehingga air itu dapat mengalir ke tempat pembuangan air. Kemudian terbuat dari bahan yang saya sebutkan tadi, kedap air, tahan bahan kimia, permukaan harus rata dan halus, mudah dibersihkan. Kemudian pertemuan antara dinding dengan lantai harus memiliki cekungan atau tidak membentuk sudut. Itu sangat wajib diperlukan. Kemudian dinding. Nah, dinding juga bagian dalam harus digunakan untuk pekerja basah itu harus kedap air. Kemudian permukaannya halus dan rata. Kemudian bagian tinggi dinding sampai dengan lantai itu memiliki tinggi 1,5 meter. Kemudian dari lantai harus dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, seperti contohnya keramik, porselin, dan waktu pada bagian tersebut tidak boleh ditempatkan sesuatu yang mengganggu proses sanitasi atau pembersihan. Nah, kemudian ada langit-langit atau plafon. Plafon juga harus memiliki tinggi minimal yaitu 3 meter. Kemudian bahannya tidak mudah berkarat atau tidak retak, kedap air, terus berwarna terang, dan permukaannya juga halus juga. Tidak ada pipa-pipa di atas yang bergantungan, seperti itu. Kemudian pintu dan jendela juga perlu diperhatikan. Pintu harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, kedap air, mudah dibersihkan. Kemudian konstruksinya harus dirancang untuk dapat membuka dan menutup sendiri. Jadi tidak ada yang menyusahkan sehingga terjadinya kontaminasi nantinya. Jendela juga harus dibuat sekecil mungkin dan seminimal mungkin dari lantai, minimal tingginya 1 meter. Bahan yang digunakan juga harus tahan air, terus permukaannya halus, yaitu. Dan kemudian ventilasi juga. Ventilasi, ruang pengolahan harus dilengkapi dengan ventilasi karena menjamin sirkulasi udara yang ada di ruangan tersebut. Biasanya dibantu dengan kipas atau blower sehingga udara di sana tersirkulasi dengan baik. Kemudian menghilangkan bau yang tidak diinginkan dari ruangan tersebut. Dilengkapi dengan filter udara. Kemudian memungkinkan udara mengalir ke dalam untuk mencegah kondensasi atau penguapan. Nah, kemudian penerangan. Nah, penerangan ini juga sangat penting bagi unit pengolahan. Karena apa? Karena di unit pengolahan nanti fokus pekerja terhadap produk harus sangat baik. Minimal intensitas cahaya yang masuk antara 20 volt candles, minimal seperti itu. Kemudian memberikan keamanan di area kerja sehingga tidak ada ruangan-ruangan yang gelap ataupun tempat-tempat yang menyilaukan mata sehingga tidak merubah warna produk. Terus lampu yang digunakan untuk penerangan harus ditutupi dengan bahan yang tidak mudah pecah sehingga aman bagi pekerja maupun produk yang akan dibuat nantinya. Dan yang penting juga yaitu drainase atau saluran pembuangan. Nah, ini juga penting. Saluran pembuangan juga harus berukuran yang cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar. Kemudian di bagian belokan drainase tersebut tidak boleh membentuk siku, jadi harus membentuk cekungan seperti itu. Kemudian aliran air limbah, air bersih dan air kotor harus dipisahkan seperti itu. Nah, kemudian fasilitas adalah sarana yang meliputi yaitu sarana pembuangan limbah padat maupun cair, kemudian sarana istirahat, ruang makan, tempat ibadah, itu harus terpenuhi. Kemudian
fasilitas sanitasi juga sangat penting, yaitu sanitasi untuk peralatan, cuci tangan, bak kaki, toilet, kemudian kamar ganti atau ruang ganti. Nah, kemudian yaitu sarana produksi atau proses yang cukup, yaitu pendinginan, pembekuan, pemasakan, kemudian pemanasan dan lain harus cukup dan sesuai dengan persyaratan. Nah, peralatan yang digunakan juga tidak sembarangan, yaitu tidak beracun, tidak berkarat, halus, mudah dibersihkan, kemudian tahan pecah, tidak berpori dan tidak berbau. Nah, kemudian sarana penyimpanan bahan baku, sarana penyimpanan juga harus ada, yaitu bahan baku, produk, bahan kimia dan sebagainya itu harus kita miliki atau dimiliki di unit pengolahan. Kemudian tempat pembuangan es, maksudnya tempat pembuatan es. Tempat pembuatan es juga harus kita miliki sendiri. Karena apa? Karena untuk menjamin keamanan es yang kita gunakan dan mencukupi kebutuhan yang akan kita gunakan per harinya. Kemudian laboratorium juga sangat penting diperlukan dalam proses produksi, sehingga nanti produk yang kita buat tidak perlu kita uji di luar, yaitu dapat kita uji sendiri di sana, sehingga meminimalisir biaya dan waktu. Nah, kemudian operasional. Nah, ini operasional GMP dan SSOP, Good Manufacturing Practice dan Sanitation Standard Operational Produce, yaitu bagaimana proses yang baik dan bagaimana sanitasi yang baik bagi unit pengolahan. Nah, Good Manufacturing Practice adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Dan Sanitation Standard Operational Produce adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan unit pengolahan yang seluruhnya fasilitas produksi menjamin produksi yang akan dihasilkan dan memenuhi syarat mutu dan keamanan. Nah, dari dua tersebut nanti akan menghasilkan sertifikasi yang namanya HACCP, sehingga produk atau unit pengolahan kita diakui oleh dunia internasional. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP yang pertama yaitu seleksi bahan baku, kemudian yang kedua penanganan dan pengolahan, kemudian yang ketiga yaitu bahan dan bahan pembantu, kemudian yang keempat yaitu bahan kimia, yang kelima yaitu pengemasan, yang keenam penyimpanan, dan ketujuh yaitu pendistribusian. Nah, seleksi bahan baku ini juga sangat penting. Asal usul bahan baku harus dari mana, traceability harus kita telusuri, harus jelas dari mana dan bagaimana cara proses pengolahannya di sana. Ukuran harus sesuai dengan standar, mutu juga harus sesuai dengan standar. Kemudian jenis olahan atau produk akhir nanti mampu dilacak secara traceability seperti itu. Kemudian tidak ada bahan baku yang diterima jika diketahui mengandung parasit. Jadi apabila bahan baku yang kita terima itu terdapat jamur ataupun bakteri, itu harus kita tolak dan harus diinspeksi dan disortasi sebelum diolah. Jadi kita harus melakukan sortasi terlebih dahulu sebelum proses pengolahan. Kemudian bila perlu diuji lab sebelum melakukan produksi. Kemudian yaitu kedua, penanganan dan pengolahan, yaitu waktu atau kecepatan, temperatur, teknologi, kemudian peralatan dan personil. Ini juga sangat penting dalam satu unit pengolahan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahan tambahan makanan (BTP). Nah, kita harus memperhatikan yaitu jenis bahan tambahan makanan tersebut, tujuannya untuk apa, kualitasnya bagaimana, metode penggunaannya gimana, dan melakukan pengawasan dalam penerapan penambahan bahan baku tersebut. Kemudian persyaratan bahan tambahan makanan. Nah, itu harus sesuai dengan standar tertentu. Kemudian yaitu
bahan kimia. Nah, bahan kimia itu yang harus kita gunakan yaitu jenis apa, mereknya apa, tujuannya apa, terus metode penggunaannya bagaimana, kemudian kualitasnya, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia tersebut. Kemudian yaitu pengemasan. Nah, pengemasan ini meliputi desain, terus kemudian mengakomodasi pelabelan, kemudian tidak apakah itu bahan kemasannya aman atau tidak, sesuai dengan kondisi penyimpanan atau penggunaannya atau tidak, kuat atau tidak, itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian pengepakan pelabelan, dan kemudian penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ini harus digolongkan menurut jenis produk, terus teknik penyimpanannya, lama penyimpanannya, kondisi penyimpanannya, suhu, kelembapan, cahaya, dan lain-lain harus dipertimbangkan agar memudahkan dalam pencarian produk dalam sistem first in dan first out seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu pendistribusian. Nah, ini berhubungan dengan jenis produk. Nah, pendistribusian jenis produk, alat yang harus mengangkut produk tersebut apa, kemudian kondisi penyimpanannya seperti apa, dengan suhu seberapa, itu perlu dipertimbangkan dalam pendistribusian. Yang mana pendistribusian ini menentukan kualitas produk kita sampai ke konsumen. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai sanitation, standard operationing produk. Nah, yang disebut dengan singkat dengan SSOP. Nah, SSOP ini terdiri dari keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan sarana, pencegahan kontaminasi silang, kemudian pemeliharaan fasilitas-fasilitas sanitasi dan pencucian, pelindungan produk, syarat label dan penyimpanannya nanti, kemudian pengendalian kesehatan karyawan dan pest control. Nah, kemudian persyaratan sanitasi dan hygiene itu apa saja sih? Nah, UP harus memiliki SSOP yang tertulis dan menerapkannya. Jadi SSOP nanti wajib ditulis, ditempelkan di beberapa tempat, dan seluruh karyawan nanti wajib menerapkannya dan ada yang mengontrolnya. Kemudian UP harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. Kemudian UP harus melakukan tindakan koreksi segera apabila penyimpangan kondisi dan penerapan SSOP itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian UP harus merekam pengendalian sanitasi sehingga bisa traceability apabila terjadi salah satu komplainan dari konsumen. Kemudian keamanan air dan es. Nah, keamanan air dan es, pasokan harus cukup dan kegiatan pencucian itu harus terus berjalan. Kemudian air laut harus air bersih, hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Jadi kita masih boleh menggunakan air laut. Kemudian air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Jadi air dijaga tersebut harus memiliki saluran tersendiri, penyimpanan tersendiri, dipisahkan dengan saluran pipa bersih dan pipa yang kotor seperti itu. Kemudian monitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan. Jadi air harus terus dikontrol tingkat keamanannya. Dan kemudian tidak ada hubungan silang antara kontaminasi instalasi antara air bersih dan air kotor. Kemudian kondisi dan kebersihan sarana juga harus diperhatikan. Kemudian pencegahan kontaminasi silang juga perlu diperhatikan dalam standar sanitasi operasional praktis. Kemudian pencegahan kontaminasi silang juga harus diperhatikan. Ada beberapa, yaitu pemisahan efektif raw material, kemudian pemisahan antara area kotor dengan air bersih, kemudian prosedur hygiene yang baik bagaimana. Nah, kemudian pemeliharaan fasilitas sanitasi dan pencucian tangan ataupun toilet. Nah, kemudian toilet harus memiliki standar sendiri antara satu toilet untuk kapasitas 15 orang. Kemudian sabun juga harus disediakan, ventilasi pintu, kemudian dijaga kebersihannya. Kemudian tempat cuci tangan juga harus diperhatikan juga, bak kaki juga, kedalaman, terus kemudian
konsentrasi disinfektan, kemudian airnya harus memadai, kemudian yaitu perlindungan produk dan pengemasan alat juga harus diperhatikan. Nah, kemudian perlindungan produk pengemasan alat dari bahan-bahan kimia juga perlu diperhatikan. Juga memiliki bahan baku yang ditambahkan, kemudian bahan pengemasnya, kemudian gudang harus tetap terjaga, kemudian penempatan mesin yang pada posisinya dan langit-langit harus bebas dari bahan baku atau di bawahnya ada produk. Kemudian yaitu keenam, persyaratan label. Nah, persyaratan label dan penggunaan penyimpanannya pada bahan kimia berbahaya. Semua bahan kimia, pembersih, dan sanitizer harus diberikan label yang jelas sehingga nanti apabila ada karyawan yang menggunakannya tidak salah, sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan bahan-bahan bahaya. Kemudian penggunaan bahan kimia, pembersih dan lainnya harus memiliki persyaratan tersendiri. Seberapa harus digunakan untuk apa, itu harus memiliki persyaratan sendiri dan disimpan di tempat khusus dan terpisah sehingga terhindar dari penguapan dari bahan kimia tersebut ke produk makanan. Kemudian penyimpanan dan penggunaan bahan beracun itu juga harus penyimpanannya harus ditempatkan di ruang terkunci dengan akses ke ruangan tersebut harus dibatasi seperti. Kemudian pengendalian kesehatan karyawan. Nah, pengendalian kesehatan karyawan juga harus kita perhatikan, yaitu pencegahan kontaminasi produk dengan bahan lainnya, kemudian menjamin hygiene karyawan agar tidak ada karyawan yang sakit ke ruangan tersebut. Kemudian kondisi kesehatan karyawan juga harus diperhatikan. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan juga harus steril. Kemudian apabila ada yang batuk, pilek, diperkenankan untuk tidak bekerja terlebih dahulu agar tidak mengkontaminasi produk yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian hygiene dan kesehatan karyawan. Setelah itu pengendalian pest control. Nah, pengendalian pest atau hewan-hewan liar seperti tikus dan lain sebagainya juga harus diperhatikan, yaitu untuk pencegahan pest di lingkungan UPI bagaimana, pencegahan agar pest control antara burung dan serangga tidak masuk ke unit pengolahan seperti apa, kemudian mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pest tersebut. Kemudian bahaya pet antara lain yaitu seperti lalat dengan kecoa. Lalat dengan kecoa itu juga menjadi sumber bakteri Salmonella dan Staphylococcus. Kemudian burung juga membawa beberapa bakteri seperti Salmonella dan Listeria. Nah, kemudian ini beberapa contoh pest yang ada di unit pengolahan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apa saja sih yang harus kita penuhi atau kita lakukan untuk mendapatkan sertifikasi HACCP yang wajib dimiliki oleh unit pengolahan, dan apa saja sih yang harus diterapkan di GMP dan SSOP. Bagaimana yang harus kita persiapkan untuk mendirikan suatu unit pengolahan yang sesuai dengan standar dan memiliki jaminan mutu dan kesehatan bagi produk yang kita buat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Nah, sekian dari saya, Taruna Sekolah Tinggi Perikanan semester 6 jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.